Halo anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kabar kalian sehat selalu juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertama-tama sudah tahu kemarin kita sudah perkenalan. Di sini Bapak akan memberikan sebuah materi sistem pengisian. Sistem pengisian ini adalah salah satu kompetensi dasar yang kalian harus tempuhi. Juga pemeliharaan kelistrikan sepeda motor ini banyak sekali KD-KD yang akan Bapak berikan. Namun di sini KD yang akan Bapak sampaikan yaitu hanya KD esensial saja. Maka dari itu di sini pertama-tama kalian harus semangat untuk belajar. Jangan sampai kalian putus semangat karena kita akan belajar daring lagi. Mudah-mudahan kedepannya kita akan praktik ya. Nah, kita langsung saja materi yang akan Bapak sampaikan. Oke, ini adalah sistem pengisian sepeda motor yang akan Bapak berikan kepada kalian. Nah, mungkin di sini kalian sudah tahu ya, sistem pengisian sepeda motor ini adalah sebuah sistem yang tidak dapat dipisahkan. Kalian pasti mempunyai sebuah handphone. Nah, ketika handphone kalian baterainya sudah drop, maka otomatis kalian harus mengecas lagi. Nah, begitupun juga sistem pengisian sepeda motor ini, bagaimana caranya si baterai ini jangan sampai habis, maka harus selalu terisi penuh. Karena baterai ini hanya terbatas, karena sepeda motor ini membutuhkan sistem yang lainnya. Salah satu contohnya yaitu ketika kita akan menyalakan sebuah motor, kita harus starter motor. Ketika kita akan mengendarai motor di malam hari, maka kalian harus menyalakan sistem penerangan. Maka dari itu sistem pengisian ini adalah sangatlah penting. Kenapa penting? Dikarenakan pada tahun sekarang ini sepeda motor sudah semuanya injeksi. Sudah tidak diproduksi lagi karburator. Injeksi ini yaitu sistem elektronika, maka semuanya yaitu sumber arus tegangan listrik yaitu full dari baterai. Mungkin kalian sudah tahu sebagian sistem pengisian itu apa. Nah, di sini adalah energi listrik yang dapat disuplai oleh baterai sebagai sumber listrik. Nah, tadi yang Bapak sudah sampaikan kepada kalian, karena baterai ini adalah jumlahnya terbatas, tidak selamanya selalu terisi penuh. Seperti itu. Dan juga saat beroperasi sepeda motor banyak membutuhkan suplai arus listrik. Contohnya sistem starter, bukan pengisian ya, sistem starter, penerangan, pengapian, dan yang lain sebagainya. Oke, kita lanjut.
Nah, di sini adalah salah satu komponen sistem kelistrikan yang kalian harus ketahui, di mana komponen ini adalah salah satu bagian sistem pengisian. Nah, di sini ada sebuah apa? Bentar ya. Di sini adalah salah satu ada sebuah magnet ya. Di sini ada lilitan, di sini ada kiprok atau regulator, dan di sini ada baterai. Nah, maka dari itu kalian sebelum mengenali sebuah komponen, kalian harus tahu cara kerja sistem pengisian ini. Oke, Bapak akan sedikit memberikan penjelasan bagaimana cara kerja sistem pengisian ini pada sepeda motor. Baik, kalian harus simak dengan fokus ya. Pertama-tama di sini ada sebuah Di sini ada sebuah magnet, di mana magnet ini adalah sumber tegangan AC. AC itu ada alternating current. Nah, di sini berupa AC ya, AC. Nah, di sini ada kabel warna putih. Si arus ini akan mengalir ke kiprok, salah satunya pada kabel warna putih yang diberi nomor 4. Nah, setelah masuk ke kiprok atau regulator, nomor 2 ini mengeluarkan arus. Nah, arus ini sudah dirubah, tadinya AC menjadi DC, direct current, yaitu arus searah. Maka si arus ini sudah berupa DC masuk ke baterai. Nah, di sini adalah penyimpanan arus DC yang disimpan di dalam baterai. Maka dari itu baterai ini akan terisi kembali. Nah, di sini ada kabel warna hijau, artinya kabel ini adalah kabel negatif. Nah, untuk warna kuning ini adalah kabel untuk sistem lampu dan yang lain sebagainya. Seperti itu ya, anak-anakku sekalian. Nah, ini penempatan komponen ini ada kalau di sebuah motor matic, dia di sebelah kanan ya. Tahu kan, di sebelah kanan itu ada kipas motor. Ketika kita dibuka kipas motornya, maka di dalamnya ada sebuah magnet dan lilitan, sebuah rotor ya yang berputar. Kalau di motor bebek di sebelah kiri, di sebelah sini ya. Nah, ini, dan kiprok biasanya menempel di bodi motor. Tuh. Nah, ini adalah fungsi sistem pengisian. Sistem pengisian ini sudah tadi Bapak sebutkan adalah menjamin baterai agar selalu penuh meskipun arus listrik ini digunakan ketika sepeda motor dikendarai, dan baterai dapat digunakan kembali untuk menstart atau starter ketika kita ingin menghidupkan mesin ya. Itu salah satunya. Dan ini adalah komponen
Sistem pengisian alternator ya, di sini adalah alternator sepeda motor. Alternator ini adalah salah satu pembangkit daya listrik berupa AC ya. Nah, AC ini, pembangkit listrik ini ada yang satu fasa, ada dua fasa dan tiga fasa. Biasanya motor saat ini menggunakan alternator tiga fasa. Apa perbedaannya nanti kita akan dibahas ya. Nah, ini adalah salah satu komponen alternator. Nah, ini adalah salah satu alternator yang tadi Bapak sebutkan. Ini contoh gelombang sinus sistem satu fasa, di mana gelombang satu fasa ini ya tampak pada di sini ya. Ini ada plus dan ini ada negatif. Ketika si generator berputar satu kali, maka di 0 akan menunjukkan ya tidak memotong kawat. Maka pada saat itu terjadi pembangkit tegangan ya, pada di grafik 0 ini tidak ada tegangan ya. Ketika mulai berputar, ketika posisi ada di 90 derajat, ini menandakan sebuah tegangan listrik ya, memotong penuh kumparan pada posisi 90 derajat. Nah, terjadi pembangkitan maksimum yaitu arah positif ya. Maka setelah itu pada posisi 180 derajat tidak ada terjadi pemotongan kumparan, maka tidak ada terjadi pembangkitan tegangan. Ketika pada posisi 270 derajat, maka ini terjadi tegangan maksimum yaitu negatif ya, seperti itu. Jadi ketika berputar dia ke positif, lalu ke negatif, dan seterusnya. Itu dinamakan sistem satu fasa. Dan ini adalah tiga fasa. Tadi kan gelombangnya untuk positif hanya satu ya, hanya A saja. Dan untuk tiga fasa ini berarti tiga ya, tiga gelombang. Lihat, ada A, B, C. Positifnya 3 ya, 3 kali lipat, dan negatif juga 3 kali lipat, seperti itu. Nah, mungkin di sini sistem kelistrikan satu fasa ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu tadi yang sudah disebutkan, kelistrikan satu fasa half wave dan full wave ya. Sistem kelistrikan half ini memiliki satu sumber tegangan AC dari spool. Artinya satu fasa ini, satu siklus putaran menghasilkan satu gelombang sinus. Nah, lalu yang dalam satu siklus putaran menghasilkan dua gelombang, itu dinamakan dua fasa ya. Tetapi ini tidak berlaku dalam ilmu kelistrikan, karena dalam satu putaran mesin dia memiliki seharusnya 3 gelombang. Nah, untuk 3 gelombang ini yang susul menyusul di setiap 120 derajat. Jadi motor ini banyak digunakan, yaitu 3 fasa.
Dan mungkin di sini ada kelemahan dan kelebihan pada sistem kelistrikan satu fasa ini mempunyai kelemahan pengisian, akan lambat untuk proses pengiriman atau tegangan kepada arus listrik ya. Nah, itu akan sangat lambat. Tetapi kelebihan pada sistem ini adalah jarang mengalami troubleshooting karena bermain di arus listrik yang kecil. Nah, untuk kelebihan pada sistem 3 fasa, yaitu arus listrik yang dihasilkan lebih cepat dan besar. Artinya, tegangan arus listrik ini sangat cepat sekali karena 3 kali lipat dari satu fasa karena tegangannya besar ya dibandingkan dengan satu fasa. Lalu sehingga bisa memasang aksesoris tambahan ya di sebuah sepeda motor. Aksesoris itu apa saja? Bisa sistem penambahan sistem penerangan dan lampu-lampu yang sebagainya. Tetapi kekurangannya pada 3 fasa ini spool mudah gosong dikarenakan tegangannya sangat besar sekali. Tuh. Dan ini adalah regulator motor atau disebut kiprok. Sudah tahu ya, regulator atau kiprok ini fungsinya untuk menyearahkan arus listrik, tadinya AC menjadi DC, tadinya arus bolak-balik menjadi arus searah. Nah, selain itu fungsi kiprok atau rectifier adalah sebagai sistem pengisian, juga sebagai pengatur atau pembatas regulator ya. Dan di sini ada beberapa macam-macam rectifier atau regulator. Di sini yang A itu silicon rectifier, lalu silicon regulator rectifier, selenium rectifier, dan terakhir regulator rectifier. Nah, kebanyakan motor pada saat ini rectifier atau regulator yang banyak sekali digunakan yaitu tipe yang regulator rectifier yang ini ya. Tuh. Nah, ini salah satu regulator rectifier yang saat ini digunakan, banyak digunakan pada motor-motor. Di sini ada 4 terminal. Yang pertama terminal yaitu berwarna kabel putih, yaitu dari kumparan sistem pengisian. Lalu yang selanjutnya kabel yang warna kuning, yellow, itu kumparan penerangan. Dan untuk kabel warna red atau merah itu ke baterai untuk mengirimkan arus ke baterai untuk sistem pengisian. Dan yang terakhir green itu biasanya kabel massa ya. Itu. Nah, mungkin berbeda-beda kabel tiap motor, jenis motor, contohnya Honda, Suzuki, Yamaha. Di sini soket nomor 1 sampai soket nomor 4 kalian bisa dapat dipahami. Nanti materi yang saat ini Bapak berikan, Bapak akan memberikan softfile-nya agar kalian bisa mempelajari warna kabel dan jenis-jenis rectifier. Karena jenis motor Honda, Suzuki, Yamaha itu berbeda warna kabel, itu ya. Jadi kalian harus mempelajari.
Dan ini komponen selanjutnya yaitu baterai ya. Baterai ini sudah tahu ya, merupakan penyimpanan tegangan listrik berupa DC seperti itu ya. Nah, kegunaan baterai juga sangat banyak sekali untuk sistem starter, penerangan, juga sistem aksesoris yang lainnya tuh ya. Ada baterai basah dan ada baterai kering. Namun pada saat ini motor banyak sekali yang digunakan, yaitu baterai tipe VIRLA tipe kering gitu ya. Ini proses pengisian, dan di sini ada proses sebelah kiri. Ini adalah proses pelapasan arus ya, pemakaian, dan ini proses pengisian. Dan di sini ada reaksi kimia. Mungkin kalian banyak yang tidak mengerti. Namun di sini yang membedakannya itu adalah ini ya. Pada PbSO4 juga di sini ada angka 4, maka di situ adalah perbedaan dari reaksi kimia. Nah, untuk arah panah yang sejajar ini adalah proses pengosongan, dan ini proses pengisian. Ketika reaksi kimia ini ya berkurang, otomatis si baterai ini reaksi kimia juga akan berkurang, elektrolitnya juga pasti lama-kelamaan berkurang. Maka ketika itu proses pengisian reaksi kimianya itu sebelah sini yang di kanan ya. Nah, mungkin sedikit Bapak akan menjelaskan untuk proses pengosongan atau pemakaian. Ini arus dari negatif akan melepaskan ke positif. Nah, untuk mengirim kepada arus listrik yang membutuhkan ya. Contohnya kalau misalkan starter, maka ini akan dilepaskan. Lalu untuk pengisian ini kebalikannya. Nah, arus dari positif akan melepaskan ke terminal negatif tuh ya. Mungkin kalian banyak baca-baca di YouTube atau di internet proses reaksi kimia. Mungkin kalian bisa ditanyakan kepada guru kimia untuk proses reaksi kimia, proses pengisian dan pemakaian, terjadi prosesnya seperti apa ya. Dan tadi sudah Bapak jelaskan, ini proses cas atau discharging atau proses pelepasan atau pengisian. Di sini ada siklus, di mana di sini ada proses pengecasan, lalu proses pelepasan atau pemakaian, sehingga proses kimia seperti ini. Maka dari itu, setelah proses kimia seperti ini, maka si baterai tersebut akan dicas kembali, maka siklusnya akan kembali lagi ke sini ya. Oke, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian tidak puas, dan mudah-mudahan kalian mengerti. Kalau tidak ada yang dimengerti, kalian silahkan bisa hubungi Bapak, bisa via WhatsApp atau bisa via email ya. Mudah-mudahan materi ini kalian dapat dipahami dan dipelajari untuk kedepannya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengetahui pemeliharaan pengisian sepeda motor seperti apa. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.